Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Charlie menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Camar. Tema sapaan firman pada hari ini adalah menjadi pemfitnah. Mazmur 26 ayat 20 mengatakan, "Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran." Dan Matius 5 ayat 11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, teringat dengan sebuah kisah tentang seorang ayah dan anaknya yang membawa seekor keledai ke pasar. Di tengah jalan, beberapa orang melihat mereka dan menyengir, "Lihatlah orang-orang dungu itu, mengapa mereka tidak naik ke atas keledai itu?" Ayah itu mendengar perkataan tersebut. Ia lalu meminta anaknya naik ke atas keledai. Seorang perempuan tua melihat mereka. Sudah terbalik dunia ini, sungguh anak tak tahu diri. Ia tenang-tenang di atas keledai, sedangkan ayahnya yang tua dibiarkan berjalan. Kali ini anak itu turun dari punggung keledai dan ayahnya yang naik. Beberapa saat kemudian mereka berpapasan dengan seorang gadis muda. "Mengapa kalian berdua tidak menaiki keledai itu bersama-sama?" Mereka menuruti nasihat gadis muda itu. Tidak lama kemudian sekelompok orang lewat. Hewan yang malang, ia menanggung beban dua orang gemuk tak berguna. Kadang-kadang orang memang bisa sangat kejam. Sampai di sini, ayah dan anak itu sudah muak. Mereka memutuskan untuk memanggul keledai itu. Melihat kejadian itu, orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. "Lihat, manusia keledai memanggul keledai," sorak mereka. Kisah tadi memberikan sebuah pembelajaran tentang berkata yang tidak sesuai dengan kebenaran. Atau kata yang sering kita dengar yaitu fitnah. Fitnah bisa dimengerti tentang sebuah perkataan yang keluar dari seseorang tanpa kebenaran yang sesungguhnya. Fitnah selalu meninggalkan luka di dalam diri seseorang, dan pemfitnah tidak sadar bahwa dirinya sudah menimbulkan pertengkaran. Menjadi pemfitnah adalah orang yang tidak memahami tentang kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan, imanilah bahwa kebenaran akan dijunjung tinggi di dalam Kristus, karena Kristus selalu memperjuangkan kebenaran di dalam pelayanannya. Namun, jika kita difitnah, padahal kita melakukan kebenaran, sama seperti Tuhan Yesus menderita dan difitnah karena melakukan apa yang benar di hadapan Allah Bapa, maka kita patut bersukacita dan bergembira. Alasan kita bersukacita dan berbahagia adalah karena upah kita besar di sorga. Difitnah memang tidak enak, namun jangan biarkan fitnah menguasai respon kita. Walau difitnah, tetaplah sabar dan balaslah dengan kebaikan. Tentu saja hal ini tidaklah mudah, tetapi hal ini jauh lebih baik ketimbang membiarkan diri kita dihancurkan oleh kebencian dan kemarahan akibat difitnah. Fitnah memang kejam, tetapi kasih dan pengampunan akan mampu memadamkannya. Berbahagialah karena Allah itu memiliki keadilan. Ingatlah, panggilan orang-orang Kristen bukanlah menjadi pemfitnah, tetapi menjadi pelaku kasih dan kebenaran. Jangan menjadi batu sandungan untuk kehidupan yang sudah Allah ciptakan dengan hal-hal yang baik. Tutuplah hati untuk iblis menguasai pikiran, mulut, dan perbuatan kita, supaya Tuhan Yesus menguasai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.